Perkenalkan, nama saya Ulfa Fitriani yang berasal dari kelas PEC. Di sini saya akan membahas tentang konsep demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila itu memiliki pengertian. Pengertiannya adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat. Konsep dari demokrasi itu sendiri yang bersumber dari Pancasila adalah yang mengandung unsur-unsur religius berdasarkan kebenaran, kecintaan terhadap budi pekerti dan luhur, berkepribadian Indonesia, berkesinambungan, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Kita menerapkan konsep-konsep tadi itu bisa diyakini untuk menjadi suatu fondasi untuk mencapai kemakmuran suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aulia Rianda akan menunjukkan presentasi dari kelompok kami, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik mengenai demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu, ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Setidak-tidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan menjamin dua macam analisis berikut. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya pada abad 16 sampai 25, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan. Ada istilah yang cukup terkenal pada masa itu bahwa rakyat beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat beraja pada alur dan patut. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena perkenalkan, nama saya Febri Indriani dari kelompok 5. Saya akan menunjukkan presentasi dari Aulia, yaitu tindakan dan dinamika demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Tindakan dan dinamika demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama itu ada MPR. Sebelum dilakukannya perubahan, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Dalam kaitannya, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung timbul kewenangan baru bagi MPR, yaitu melantik presiden dan wakil presiden sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini dihubungkan dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR, baik terbukti melakukan pelanggaran maupun tidak memenuhi syarat presiden dan wakil presiden lagi. Kewenangan MPR lainnya diatur dalam pasal ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1944. Pasal tersebut mengatur tentang
pengisian lowongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersama-sama, atau bila mana wakil presiden berhalangan tetap. Yang kedua yaitu ada DPR. DPR mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengevaluasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan. Maka, ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Rumusan naskah aslinya yaitu Pasal 19 susunan diterapkan dengan Undang-Undang DPR yang bersidang sedikitnya sekali setahun. Rumusan perubahannya yaitu Pasal 19 yang pertama, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Yang kedua, susunan DPR diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, DPR setidaknya melakukan sidang sekali dalam setahun. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berubah yaitu penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Menurut pasal 20 sebuah ayat 1, fungsi DPR ada 3. Yang pertama fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang yang dibahas oleh presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua adalah fungsi anggaran, yaitu menyusun APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal ini, DPR juga mempunyai hak, yaitu ada hak interpelasi, hak angket, dan hak seni pendapat. Anggota DPR juga mempunyai hak, yaitu mengajukan pertanyaan, mengajukan rancangan undang-undang, memilih dan dipilih, menyampaikan usul dan pendapat, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada DPD. Ketentuan mengenai DPD diatur dalam 2 pasal, yaitu Pasal 22C dengan 4 ayat dan Pasal 22D dengan 4 ayat juga. Pasal 22C berbunyi yang pertama, anggota DPD dipilih di setiap provinsi melalui pemilu. Yang kedua, anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 anggota DPR. Yang ketiga, DPD bersidang sedikitnya setahun itu adalah sekali. Dan yang keempat, susunan dan kedudukan DPD diatur dalam undang-undang. Yang kedua yaitu pasal 22D yang berbunyi, DPD dapat mengajukan kepada DPR tentang rancangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, dan pengawasan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan penimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan daerah dan pusat, pengawasan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta penimbangan keuangan pusat dan daerah, dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan dan pelaksanaan APBN, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Yang keempat, anggota DPD dapat diberhentikan dalam jabatannya dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Dinamika yang terjadi dalam lembaga permusyawaratan perwakilan di negara ini secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini diharapkan mendatangkan keselamatan kepada dinamisnya demokrasi Pancasila yang telah melakukan korban menuju demokrasi yang matang. Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Lailatul Azizah dari kelas Pendidikan Ekonomi C. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelompok 5, yaitu esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi memiliki sifat universal. Di Indonesia, selain demokrasinya bersifat universal, juga memiliki sifat yang sesuai dengan budaya bangsa yang berdasarkan kepada Pancasila dan juga berlandaskan konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut 10 pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu demokrasi yang berlandaskan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi esensinya yaitu sistem dan perilaku dalam menyelenggarakan keanekaragaman Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan. Jadi maksud esensinya yaitu ia mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau bahkan kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Jadi maksud esensinya adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan tersebut. Jadi dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR atau DPRD dan DPD dan DPRD. Kemudian yang keempat ada demokrasi dengan rule of law. Di sini ada 4 bagian. Pertama yaitu kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, ataupun demokrasi manipulasi. Kemudian bagian yang kedua ada kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice. Bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Bagian yang ketiga yaitu kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Yang bagian keempat adalah kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau disebut dengan legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Untuk pilar yang kelima ada demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Jadi maksud dari esensinya yaitu demokrasi menurut UUD 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi demokrasi menurut UUD 1945 mengenal semacam division and separation of power dengan sistem check and balance. Kemudian pilar yang keenam yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia. Maksud esensinya adalah demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak-hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi tersebut, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Kemudian yang ketujuh ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Maksud esensinya ialah demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakunya sistem pengadilan yang merdeka atau disebut dengan independen, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Kemudian pilar yang ke-8 yaitu demokrasi dengan otonomi daerah. Maksud esensinya adalah otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. UUD 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil yang ditafsirkan daerah otonom 1 dan daerah otonom 2. Dengan peraturan pemerintah daerah-daerah otonomi itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepadanya. Pilar yang ke-9 adalah demokrasi dengan kemakmuran. Jadi maksud esensinya ialah demokrasi menurut UUD 1945 ditujukan untuk membangun negara kemakmuran atau
welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Kemudian pilar yang ke-10 atau yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan. Jadi maksud esensinya adalah demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus.